Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakila Maharani. Pada video kali ini, saya akan menjawab pertanyaan ujian akhir semester mata kuliah Kewirausahaan 2 dengan dosen Ibu Erlina Puspitaloka Mahadewi, SE, MM. Baik, saya akan langsung men-share screen PowerPoint yang sudah saya buat. Saya akan membahas proposal terkait perencanaan bisnis saya, yaitu Healthy Catering Dapur Si Kembar. Langsung saja pada pertanyaan ujian akhir semester, yaitu perencanaan pemasaran. Yang pertama, nama usaha dan artinya. Saya membuat nama usaha dari Healthy Catering ini, yaitu Dapur Si Kembar. Arti dari nama Dapur Si Kembar, mengapa saya memilih nama tersebut? Karena saya selaku owner memiliki saudara kembar dan kami berdua sangat menyukai kuliner. Dan sejak saya dan saudara kembar saya sudah mulai berjualan semenjak duduk di bangku sekolah, kami benar-benar serius ingin membangun suatu usaha yang berkecimpung di dalam dunia kuliner. Dan kebetulan orang tua saya memotivasi saya sehingga saya terinspirasi untuk membuat bisnis, yaitu Dapur Si Kembar. Kemudian saya akan membahas terkait STP, yaitu segmenting, targeting, dan positioning. Pada bisnis saya ini, Dapur Si Kembar atau Healthy Catering ini, demografis, psikografis, dan geografis. Data yang dibutuhkan adalah umur masyarakat dewasa, orang tua, pekerjaan, mahasiswa, ibu rumah tangga yang tidak sempat memasak untuk keluarganya, kemudian jenis kelamin laki-laki dan perempuan, kemudian kelas sosial, pendapatan menengah ke atas, lalu gaya hidup, pekerja kantor, mahasiswa, ibu rumah tangga yang sibuk bekerja, dan orang yang menyukai catering sehat. Nah, saat ini orang-orang sudah mulai menyukai usaha-usaha seperti makanan-makanan yang sehat, karena saat pandemi seperti ini, kesehatan menjadi nomor satu. Jadi orang beralih pada makanan-makanan yang sehat. Kemudian menjaga berat badan atau kalori yang dibutuhkan. Lalu masyarakat wilayah Jabodetabek. Kemudian targeting keterangan, yaitu menetapkan konsumen melalui segmenting. Lalu data yang dibutuhkan, umur untuk usia 20-65 tahun atau dewasa sampai lansia. Kemudian laki-laki, perempuan berpendapatan lebih dari 2.500.000 dan berada di Jabodetabek. Kemudian positioning, posisi bisnis dibandingkan dengan pesaing. Yang dimaksud di sini, data yang dibutuhkan adalah posisi dari Healthy Catering dibandingkan pesaing memiliki keunggulan, yaitu menawarkan produk unik sesuai dengan kesehatan si konsumen atau kondisi kesehatan si klien, dan kebutuhan kalori tubuh pada klien. Lalu menu makanan yang enak, kemudian bahan yang berkualitas.
Lalu marketing mix. Saya akan membahas terkait marketing mix. Yang pertama yaitu produk. Produk yaitu terdiri dari makanan dan minuman. Produk catering dengan keunikan menu yang dapat dipesan sesuai dengan kondisi kesehatan konsumen. Dan produk usaha saya dapat memilih menu sesuai anjuran kebutuhan kalori yang dibutuhkan oleh konsumen per harinya. Lalu price, harga yang ditetapkan. Harga yang ditetapkan yaitu 50 sampai 85.000. Kemudian promotion, jenis media promosi yaitu word of mouth marketing atau WOM, kemudian kartu nama, brosur, spanduk, dan media sosial seperti Instagram, Facebook, dan WhatsApp. Lalu place, cara distribusi ke konsumen. Pengiriman atau delivery kepada konsumen yang tepat waktu. Karena untuk pengiriman dapat memanfaatkan digital platform seperti e-commerce atau marketplace, yaitu yang kita ketahui ada saat ini teknologi sudah cukup berkembang, yaitu seperti Grab, kemudian Gojek atau layanan antar cepat. Lalu people, karyawan yang terampil, karyawan ramah, sopan, dan cekatan. Kemudian proses transaksi dan pelayanan yang cepat, cara menangani komplain. Proses ini dalam usaha saya, proses pembayaran tunai dan menerima pembayaran dengan e-wallet atau dompet digital yang kita ketahui seperti OVO atau GoPay atau Dana, dan dengan kartu debit atau dengan cash. Kemudian physical evidence, bukti fisik menarik. Adanya tempat parkir luas dan desain yang menarik, serta nyaman. Dan tentu saja bersih. Kemudian pemasaran digital. Di sini pada usaha saya, Dapur Si Kembar Healthy Catering, pemasaran digital yang digunakan yaitu iklan layanan sendiri atau self-service advertising. Pada bentuk iklan ini diunggah berupa teks dan gambar, bahkan video. Pengerjaan ini dilakukan secara online, sehingga tampilan iklan ini perlu diperhatikan. Kemudian iklan Facebook, iklan klik ke website. Facebook juga menyediakan fasilitas iklan yang bisa diklik. Kemudian akan membuka jendela baru. Jendela baru tersebut merupakan website tujuan dari iklan yang dituju. Kemudian iklan Instagram. Iklan klik ke website atau halaman Instagram. Pada jenis iklan ini, jika netter mengklik iklan ini, maka netter akan diarahkan ke sebuah halaman website atau halaman Instagram pula. Kemudian, selanjutnya saya akan membahas terkait perencanaan SDM. Yang pertama yaitu nama jabatan. Pada usaha saya, Dapur Si Kembar Healthy Catering, untuk nama jabatan yaitu pemilik atau owner, kemudian manajer pemasaran, manajer produksi atau chef utama, manajer keuangan, kemudian manajer SDM, chef assistant, karyawan pemasaran, lalu karyawan administrasi atau order, karyawan kasir, karyawan stock keeper, dan karyawan quality control atau packing. Pada bisnis saya, untuk perkiraan jumlah karyawan yaitu 11 orang. Struktur organisasi yang setelah saya sebutkan yaitu pemilik
catering atau owner, lalu manajer pemasaran, manajer produksi atau chef utama, manajer keuangan, manajer SDM, karyawan pemasaran, dan chef asisten. Lalu karyawan administrasi order, kasir, stockkeeper, dan quality control atau packing. Selanjutnya, perencanaan produksi. Pada perencanaan produksi, yang pertama rencana tempat usaha. Rencana tempat usaha Healthy Catering atau Dapur Si Kembar terletak di Gang RS Pelni nomor 6A, Jakarta Barat, yaitu dekat dengan pemukiman penduduk dan fasilitas pelayanan umum, yaitu Rumah Sakit Pelni. Kemudian jam operasional. Jam operasional yang diterapkan pada usaha kami yaitu menyesuaikan kebutuhan waktu tim produksi dan non-produksi setiap harinya, yaitu shift pagi jam 6 sampai jam 12 siang, kemudian shift siang jam 13 sampai jam 19 malam. Pembagiannya meliputi 7 jam kerja per hari, dan di luar waktu istirahat selama 1 jam dan 1 hari libur per minggu. Lalu, saya akan menjelaskan terkait layout tempat usaha. Layout tempat usaha yaitu terdiri dari packing area, kitchen area, ingredient storage area, kemudian dry storage area, cold storage area, dan loading atau receiving area. Untuk bahan baku, pada menu pertama, paket healthy 1, black pepper salmon with cheese mushroom sauce, garlic sauteed broccoli, dan french fries. Salmon lada hitam dengan saus jamur, keju, dan brokoli tumis bawang putih dan kentang goreng. Bahan yang diperlukan yaitu ikan salmon, bawang bombay, bawang putih, oregano, rosemary, lemon, champignon atau jamur, kemudian sayuran, wortel, brokoli, kol, kentang, dan minyak, lalu beras, atau bisa diganti dengan kentang, kemudian garam, dan keju. Untuk paket healthy 2, meatball and vegetable with onion and ketchup, bakso dengan sayuran bawang, dan saus tomat. Bahan baku utamanya yaitu daging sapi cincang, lalu bawang bombay, bawang merah, kemudian bawang putih, sayuran, brokoli, wortel, dan kentang, lalu minyak, garam, dan saus tomat. Kemudian paket healthy 3, brown rice, grilled chicken, stir-fried kale with tomato and chili, nasi merah ayam bakar, kangkung tumis dengan tomat dan cabai. Bahan baku utamanya yaitu beras merah, daging ayam, bawang bombay, bawang putih, cabai, sayuran yaitu kangkung, kol, dan tomat. Lalu paket healthy 4, teriyaki chicken with onions, salad with cream sauce, and slice of melon and papaya. Ayam teriyaki dengan bawang bombay, salad dengan saus krim, dan irisan melon dan pepaya. Untuk buah bisa diganti sesuai dengan kondisi. Bahan baku utama dari paket healthy 4 yaitu daging ayam, bawang bombay, bawang putih, garam, sayuran, wortel, kol, buncis kentang, kemudian minyak, lalu potongan buah, dan dressing salad. Lalu untuk proses produksi, yaitu features and function. Untuk order, memesan paket menu makanan sehat dari catering healthy food, healthy catering, yaitu bisa dipilih menu 1 sampai dengan menu 4. Kemudian customer juga dapat memilih atau menentukan menu sesuai dengan keinginan atau kondisi kesehatan dari customer tersendiri. Lalu
melakukan pembayaran atau payment, memilih cara pembayaran, dan membayar sesuai jumlah yang tertera. Tentu saja untuk delivery, klien atau customer harus mengisi alamat dan memilih cara pengiriman. Kemudian saya akan memperlihatkan layout tempat usaha. Ini yang tadi saya sebut, packing area, kitchen area, ingredient storage area, loading atau receiving area, dan cold storage area, dan dry storage area. Lalu perencanaan keuangan dan prototype. Langsung saja saya akan menjelaskan terkait perencanaan keuangan. Biaya fixed cost. Pada paket Healthy 1, untuk satu box dengan harga 50.000, yaitu biaya pokok produksi 50.000. Kemudian paket Healthy 2 untuk harga pokok produksi 45.000. Paket Healthy 3 biaya pokok produksi atau harga pokok produksi yaitu 70.000. Kemudian paket Healthy 4 harga pokok produksinya yaitu 43.000. Biaya bahan penolong atau packing sendok dan garpu yaitu 2.000 per box. Untuk biaya per bulan dengan produksi 50 box per menu, jadi satu paket menu paket Healthy 1 diproduksi 50 box dalam sebulan. Untuk biaya per bulannya yaitu 2.500.000. Paket Healthy 2 2.250.000. Untuk paket Healthy 3 3.500.000 dan paket Healthy 4 2.150.000. Kemudian biaya bahan penolong untuk 1 bulan produksi yaitu 400.000. Total dari biaya fixed cost pada usaha saya yaitu 10.800.000. Kemudian biaya variable cost. Untuk biaya variable cost, biaya tenaga kerja langsung, rincian biaya gaji dalam setahun pertama, tentu saja biaya ini dapat berubah seiring dengan perkembangan usaha. Untuk keterangan yaitu manajer produksi atau chef utama dengan gaji per bulan 1.500.000. Kemudian karyawan administrasi atau order dan quality control atau packing gaji per bulan 1,5 juta rupiah. Kemudian owner atau pemilik 2 juta rupiah. Lalu total dari biaya variable cost yaitu 5 juta. Kemudian biaya overhead, biaya listrik diperkirakan 600.000, biaya air 300.000, biaya bahan bakar atau gas 300.000, dan biaya telepon yaitu 100.000. Total dari biaya overhead yaitu 1.300.000. Total keseluruhan yang terdiri dari biaya overhead, biaya variable cost, dan biaya fixed cost yaitu 17.100.000. Maka modal awal untuk menjalankan usaha saya Healthy Catering yaitu 20 juta. Diperkirakan 20 juta. Karena total keseluruhan biaya yaitu 17.100.000. Jadi diperkirakan modal awal untuk menjalankan usaha dapur si kembar yaitu 20 juta. Kemudian untuk prototipe, berikut saya lampirkan gambar dari prototipe usaha saya yaitu dapur si kembar. Yang pertama menu 1 yaitu black pepper salmon with cheese mushroom sauce and garlic salted broccoli
dan French fries. Dapat dilihat, ini prototipe dari menu 1. Kemudian menu yang kedua yaitu meatball and vegetable with onion and ketchup. Bisa dilihat prototipenya. Lalu brown rice, grilled chicken, stir-fried kale with tomato and chili. Kemudian teriyaki chicken with onions, salad with cream sauce, and slice of melon and papaya. Atau bisa diganti dengan buah, tergantung dengan situasi. Berikut juga prototipe dari side dish kami, yaitu spaghetti brulee, kemudian makaroni skutel, berikut ini merupakan gambar bahan-bahan yang diperlukan terkait menu 1, yaitu black pepper salmon. Kemudian ini prototipe kami terkait kemasan box makanan untuk packing. Bisa dilihat, ini menu pertama, yaitu black pepper salmon with cheese mushroom sauce, garlic salted broccoli, and French fries. Kemudian meatball and vegetable with onion and ketchup. Brown rice, grilled chicken, stir-fried kale with tomat and chili. Ini merupakan menu ketiga kita. Lalu menu yang keempat, teriyaki chicken with onions, salad with cream sauce, and slice of melon and papaya. Untuk daftar harga dari menu kami, Dapur Si Kembar, yaitu untuk menu 1, ikan salmon, yaitu 85.000. Kemudian menu yang kedua, meatball, yaitu 65.000, dan menu ketiga, yaitu 55.000, dan menu keempat, yaitu 55.000. Harga di atas untuk harga jual per box. Problem: minimnya bisnis yang memiliki konsep makanan sehat dan sesuai dengan kondisi kesehatan. Saat ini masyarakat juga ingin mencoba hal baru. Kemudian kebanyakan catering hanya menjual beragam makanan yang kurang sesuai dengan kondisi kesehatan dan gizi yang diperlukan. Jadi saya ingin membuat bisnis atau usaha catering yang dapat dipesan sesuai dengan kondisi kesehatan atau gizi yang diperlukan oleh klien atau customer. Lalu baru sedikit informasi yang diterima calon customer terkait menu dan inovasi yang ada dalam bisnis catering makanan sehat. Kemudian features and function. Order, memesan paket menu sehat dari healthy catering. Lalu custom, menentukan menu sesuai dengan keinginan atau kondisi kesehatan tubuh. Lalu mengisi alamat dan memilih cara pengiriman. Kemudian yang terakhir payment atau pembayaran. Klien dapat memilih cara pembayaran dan membayar sesuai jumlah yang tertera. Kemudian revenue streams and cost structure. Revenue stream, modal yang dikumpulkan dari owner. Kemudian cost structure-nya, biaya bahan baku berupa beras, sayur-sayuran segar dan organik, oatmeal, daging, buah, susu, tepung, dan ivory paper box. Lalu pendapatan dari hasil penjualan dan gaji untuk karyawan dan chef. Lalu saya akan menjelaskan terkait value proposition canvas.
value proposition. Yang pertama yaitu produk. Untuk produknya, produk and services-nya, yang pertama dapat dipesan online, yang kedua menyediakan makanan sehat dan gizi seimbang, lalu menyediakan makanan dengan kualitas bahan baku terbaik dan fresh. Kemudian gain creator. Yang pertama kualitas terpercaya, yang kedua mudah bertransaksi, kemudian cepat dalam customer service. Lalu pain relievers. Yang pertama mudah dicari, lalu dapat dipesan melalui aplikasi atau online. Kemudian menggunakan bahan-bahan rendah kalori tapi tetap bernutrisi. Kemudian melakukan promosi untuk mengenalkan produk. Dan customer profile, yaitu gains. Yang pertama, akses pemesanan mudah. Yang kedua, kualitas bahan yang baik. Yang ketiga, menu sehat dan rendah kalori. Lalu customer jobs, menjaga kesehatan tubuh dan berat badan. Kemudian makanan sehat dan rendah kalori. Yang ketiga, suka makan tapi ingin tetap sehat dan praktis. Kemudian pain atau kesakitan. Yang pertama jarang ada catering yang menyediakan menu sehat dan gizi seimbang. Kemudian jarang mengkonsumsi makanan sehat dengan gizi seimbang untuk menjaga kesehatan dan kalori. Lalu yang ketiga, ketidaktahuan orang terkait adanya catering sehat dan gizi yang seimbang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Kemudian ini bisa dilihat secara jelas yang tadi sudah saya jelaskan, value proposition canvas. Kemudian solution and key research. Solution. Yang pertama, menjual makanan yang sehat, bergizi, dan sesuai dengan kondisi kesehatan dan kebutuhan tubuh, melakukan quality control terhadap bahan-bahan, aktif mempromosikan catering makanan sehat, dan melalui beragam media sosial agar cakupan pasar lebih luas. Kemudian key research-nya, physical, yang pertama electronic device, yang kedua tempat penyimpanan bahan, lalu human, customer service, safe, dan quality control team, intelektual, aplikasi database customer, hak paten merek, dan desain logo. Kemudian financial, modal dari owner, dan pinjaman dana dari koperasi. Lalu competitive advantage compared to competitors. Yang pertama, catering makanan sehat dibanderol dengan harga yang sesuai. Lalu bisnis kami, catering makanan sehat, menawarkan jasa untuk custom menu sesuai dengan keinginan pelanggan. Lalu customer dapat menikmati makanan dengan kualitas baik dan gizi yang seimbang. Lalu catering makanan sehat juga kaya akan nutrisi yang baik untuk tubuh. Kemudian key partnership. Kami bekerja sama juga dengan petani, pasar swalayan, lalu e-commerce seperti GoFood, Gojek, GrabFood, aplikasi Grab, kemudian supplier Ivory Paper Box. Lalu di sini terdapat informasi yang dapat diakses oleh pelanggan, yaitu pada Instagram saya sendiri, Sakila 1401, atau nomor telepon yang bisa langsung diakses. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.